Diplomasi tidak hanya milik negara. Diplomasi juga bisa dilakukan oleh bupati, wali kota, dan gubernur. Rekan-rekan, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang para diplomasi lingkungan. Sebuah studi, sebuah tema yang mungkin belum banyak dibahas oleh penstudi HI, apalagi yang terkait tentang isu-isu lingkungan. Di dalam pertemuan ini, kita akan membahas tentang mengapa penting untuk membahas para diplomasi lingkungan dan motivasi apa yang menggerakkan wali kota, bupati, dan gubernur untuk melaksanakan para diplomasi lingkungan. Dan kita akan membahas sebuah studi kasus nantinya, sebuah provinsi di Indonesia yang telah sukses melaksanakan para diplomasi lingkungan. Yuk kita bahas satu demi satu. Kita mulai dengan mengapa penting untuk membahas para diplomasi lingkungan dalam studi lingkungan global. Rekan-rekan pasti sudah terbiasa dengan bacaan teori hubungan internasional yang kita kenal dengan teori realisme. Realisme selalu menekankan dominasi negara, presiden dan menteri luar negeri di dalam menggerakkan kebijakan luar negeri, di dalam mengimplementasikan diplomasinya, di dalam merealisasikan kepentingan nasionalnya. Di dalam pertemuan sebelumnya, kita sudah melihat bagaimana diplomasi itu merupakan turunan dari kebijakan luar negeri dan presiden menjadi faktor utama yang menggerakkan diplomasi lingkungan. Itu tidak salah, realisme tidak salah. Tetapi saat ini realitanya menunjukkan bahwa tidak hanya presiden dan pemerintahan pusat yang memiliki kuasa di dalam melaksanakan kebijakan luar negeri dan diplomasi. Saat ini realitanya sudah banyak inisiatif yang terlaksana yang dilakukan oleh pemerintahan subnasional seperti wali kota, bupati, dan gubernur di dalam memecahkan kebuntuan terkait krisis iklim. Seringkali kita membaca berita bahwa krisis iklim sulit untuk diatasi karena terjadi kebuntuan negosiasi antara negara kaya dan negara miskin, antara negara tropis dengan negara-negara subtropis. Terjadi perdebatan sengit terkait pendanaan, yang dimana di tengah-tengah perdebatan itu ada inisiatif-inisiatif alternatif yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah subnasional dan berhasil. Ini yang menarik dan harus kita pelajari, dan kedepannya akan lebih banyak inisiatif pemerintahan subnasional yang perlu untuk difasilitasi di dalam strategi pengembangannya dan di dalam komunitas akademiknya. Inilah mengapa penting sekali untuk membahas para diplomasi lingkungan di dalam studi lingkungan global. Dan satu hal yang perlu kita tekankan di dalam penekanan mengapa kita harus membahas para diplomasi lingkungan adalah adanya desentralisasi politik yang terjadi di banyak negara. Ketika negara-negara berkembang mengadopsi demokrasi dan mulai untuk memikirkan desentralisasi kekuasaan, disitulah muncul inisiatif-inisiatif dari pemimpin daerah. Ada kesempatan yang diberikan bagi mereka, dan kesempatan ini dimanfaatkan di dalam mencapai kepentingan nasional negara sekaligus kepentingan nasional dari daerah itu sendiri. Oleh karena itu, sebenarnya ketika kita membahas tentang para diplomasi, kita sebenarnya membahas tentang sesuatu yang masih baru, sesuatu yang masih bisa dikatakan sebagai inovasi di dalam hubungan internasional. Tidak salah kalau Le Cours
di dalam artikelnya di tahun 2002 mengatakan bahwa para diplomasi adalah dunia ketiga dalam politik dunia. Dunia ketiga dalam politik dunia. Mengapa dikatakan demikian? Karena dunia pertama dan dunia kedua itu sudah ada, yaitu dunia yang dikuasai oleh negara dan dunia yang dikuasai oleh korporasi internasional. Ini sudah ada, sudah kita lihat. Ada dunia baru yang dikatakan Lekor sebagai dunia ketiga. Inilah dunia di mana gubernur, wali kota, dan bupati berinteraksi tanpa melihat batas negara. Dunia ketiga. Ini memperlihatkan kepada kita statement Lekor sebagai yang mengatakan the third world of war politics. Dunia ketiga ini memperlihatkan kepada kita bahwa kajian ini masih sangat baru. Dan ini menjadi sesuatu yang menantang sekaligus menarik bagi kita untuk membahas tentang para diplomasi ini. Rekan-rekan, terkait para diplomasi ini, peneliti yang sudah meneliti tentang para diplomasi lingkungan adalah Joanna Setzer. Joanna Setzer telah meneliti tentang para diplomasi lingkungan dan mengemukakan teorinya bahwa ada berbagai bentuk para diplomasi lingkungan yang dapat terjadi, seperti bergabung di dalam inisiatif kerjasama internasional, bergabung di dalam pertemuan dengan organisasi internasional, bergabung dalam koalisi pemerintahan subnasional lintas batas, dan berpartisipasi dalam perjanjian lingkungan internasional. Kalau kita melihat keempat bentuk para diplomasi lingkungan ini, jangan-jangan begitu banyak para diplomasi lingkungan yang sudah terjadi yang tidak diekspos oleh media dan tidak diteliti oleh banyak peneliti. Sebagai contoh, berapa banyak wali kota dan bupati serta gubernur yang sudah bergabung dengan aliansi pemerintahan subnasional lintas batas? Atau mungkin yang paling mudah adalah berapa banyak pertemuan bilateral yang dimana di dalam pertemuan tersebut ada bupati, wali kota, dan gubernur? Pasti banyak, bukan? Kalau banyak, berarti sebenarnya kajian tentang para diplomasi ini sebenarnya sudah harus banyak. Nah, nanti kita akan bahas kenapa tidak begitu banyak riset yang dilakukan tentang para diplomasi lingkungan, padahal inisiatif para diplomasi itu sendiri sudah begitu banyak. Nah, Joanna Setzer juga membahas tentang 3 motivasi utama kenapa begitu banyak inisiatif para diplomasi lingkungan yang terjadi. Pertama, tentu saja adalah adanya kesempatan yang diberikan bagi bupati, wali kota, dan gubernur untuk bekerja sama dengan negara lain lintas batas dan diperbolehkan. Kalau untuk Indonesia sendiri sudah ada undang-undang yang memperbolehkan kerjasama yang sifatnya saling menguntungkan dan dilakukan oleh bupati, wali kota, dan gubernur. Jadi yang pertama, kenapa ada para diplomasi lingkungan? Karena ada celah kesempatan yang diberikan kepada pemerintahan subnasional dan dimanfaatkan oleh pemerintahan subnasional dengan optimal. Yang kedua, kenapa banyak inisiatif kerjasama dalam level pemerintahan subnasional? Karena ada kebutuhan yang belum dipenuhi oleh kerjasama bilateral multilateral yang dilakukan oleh pemerintahan pusat. Ada banyak kepentingan daerah yang juga bagian dari kepentingan nasional yang masih harus dikerjakan oleh pemerintahan daerah. Dan di sini para diplomasi lingkungan menjadi jawaban untuk memenuhi tantangan, menjawab tantangan daerah di dalam mencapai kepentingan daerah yang juga menjadi bagian dari kepentingan nasional. Yang ketiga adalah kepemimpinan, leadership. Kita berbicara begitu banyak pemimpin-pemimpin yang dipilih secara demokratis
yang juga harus menunjukkan pemimpinannya. Kepemimpinan tersebut tidak hanya based on teritori yang dia pimpin, tapi juga kepemimpinannya berdasarkan pengakuan. Pengakuan dari siapa? Pengakuan dari gubernur atau wali kota dan bupati dari luar negeri. Tentu nilainya akan jauh lebih strategis ketika ada gubernur yang diakui kepemimpinannya oleh gubernur dari wilayah lain, apalagi gubernur dari negara lain. Jadi kita melihat bahwa ada 3 motivasi utama untuk melaksanakan para diplomasi lingkungan menurut Johannes Setzer, yaitu pertama, ada kesempatan yang kita kenal dengan nama desentralisasi. Yang kedua, media bagi pemerintahan daerah untuk menukar informasi dan belajar tentang sesuatu yang penting bagi daerahnya. Dan yang ketiga adalah kita berbicara tentang leadership, melaksanakan kepemimpinan tidak hanya di wilayah yang dia kuasai, tetapi juga kepemimpinan berdasarkan pengakuan dari pemimpin dari daerah lain. Hasil dari para diplomasi lingkungan itu ada banyak. Ketika kita berbicara para diplomasi lingkungan, sebenarnya kalau kita relate dengan pertemuan sebelumnya, video sebelumnya tentang diplomasi lingkungan, itu tidak jauh berbeda. Bahwa ketika diplomasi berharap ada keuntungan ekonomi, kerjasama ekonomi yang didapat, ada transfer knowledge, transfer resources, sumber daya yang diperoleh. Demikian pula dengan para diplomasi lingkungan. Para diplomasi lingkungan juga berharap ada transfer knowledge, transfer resources, keuntungan ekonomi yang didapat oleh pemerintahan subnasional di dalam proyek-proyek yang penting bagi daerah tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang menarik dan belum banyak dibahas, bahwa para diplomasi itu bicara tentang riset. Gubernur, wali kota, dan bupati itu sangat tertarik apa yang dilakukan oleh wilayah lain, apalagi di negara lain. Jadi mereka ingin belajar dari negara lain yang diwakili oleh gubernurnya dan wali kotanya, bagaimana mereka menghadapi masalah-masalah yang mungkin mirip dengan masalah yang dihadapi di kawasannya. Jadi luaran yang kedua yang diharapkan dari para diplomasi lingkungan adalah adanya riset, penelitian tentang isu-isu yang dihadapi oleh daerah. Nah, riset itu akan menghasilkan luaran yang ketiga, ada kebijakan baru. Ketika sudah banyak data-data yang diperoleh hasil dari pertemuan dengan gubernur dan pemimpin subnasional dari negara lain, data-data itu dikumpulkan dan diakumulasikan dan dijadikan sebagai dasar untuk kebijakan baru. Ini adalah luaran atau hasil yang ketiga yang bisa diharapkan dari para diplomasi lingkungan. Hasil keempat dan kelima itu bicara tentang influence, pengaruh. Kita berharap bahwa pemerintah daerah itu tidak selamanya dikucilkan di dalam konteks pemerintah nasional dan dalam tata kelola lingkungan global. Sekali lagi, kita berbicara bahwa terjadi pengasingan peran, minimalisasi peran yang terjadi sebelumnya terhadap pemerintahan subnasional. Ya, kalau kita berbicara tentang teori HI, kita sudah tahu teori realisme yang selalu menekankan kepada peran negara. Tetapi di dalam kenyataannya itu lebih parah, bahwa pemerintahan subnasional, pemerintahan daerah itu seringkali dikucilkan atau bahkan tidak dianggap di dalam pemerintahan nasional. Sehingga dengan adanya para diplomasi lingkungan, harapannya adalah lebih banyak pengaruh yang diberikan kepada pemerintah nasional dan tata kelola lingkungan global, sehingga pemerintah daerah terdengar suaranya, terwakili aspirasinya di dalam konteks pemerintah nasional dan tata kelola lingkungan global. Jadi itu rekan-rekan luaran yang diharapkan dari para diplomasi lingkungan. Nah,
Sekarang kita masuk ke studi kasus. Ini yang jauh lebih menarik. Ya, teman-teman mungkin belum banyak terekspos studi kasus tentang para diplomasi lingkungan. Tetapi sebenarnya ada sebuah provinsi di Indonesia yang sudah melaksanakan para diplomasi lingkungan dan cukup berhasil, yaitu Kalimantan Timur. Kalimantan Timur memiliki visi untuk menjadi sebuah provinsi yang hijau, dan visi tersebut diimplementasikan melalui berbagai kebijakan. Salah satunya adalah dengan menggalang inisiatif kerjasama dengan pemerintahan provinsi subnasional di negara lain. Dan berhasil. Di Bank Dunia telah memberikan hibah bagi Kalimantan Forest Partnership Facility, Forest Carbon Partnership, dalam bentuk pendanaan bagi pemerintahan Kalimantan Timur di dalam mengimplementasikan program-programnya untuk merealisasikan visinya menjadi Kalimantan Timur yang hijau. Ini tidak banyak diperoleh oleh banyak pemerintahan subnasional. Ini bukti keseriusan dari pemerintah provinsi di dalam mencari alternatif pendanaan. Ya, pendanaan seringkali terhambat karena berbagai masalah. Dan tanpa ada kejelasan tentang pendanaan, ini menjadi sulit untuk melaksanakan program-program yang sifatnya berkelanjutan. Sustainable cities atau sustainable development menjadi sulit. Nah, oleh karena itu, para diplomasi lingkungan menjadi sebuah solusi alternatif bagi pemerintah subnasional untuk menyediakan pendanaan, dan Kalimantan Timur menjadi salah satu contoh sukses bagaimana pemerintahan subnasional berhasil memperoleh pendanaan dari Bank Dunia. Angkanya kalau tidak salah 600 sampai 700 miliar. Dan itu semua resmi melalui Bank Dunia, disalurkan melalui Kementerian Lingkungan dan Kehutanan, dan dipakai oleh pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur. Ini salah satu bukti luaran para diplomasi lingkungan yang sudah terjadi. Nah, tidak hanya berbicara tentang financing, tetapi kita bicara juga bagaimana pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bisa belajar dari pemerintah Provinsi Brasilia di dalam membangun ibu kota. Seperti kita tahu, di Brazil, ibu kota Brazil sebelumnya dari Rio de Janeiro, terus dipindahkan ke Brasilia. Ini menjadi sebuah cerita yang menarik bagi pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, karena Indonesia juga melakukan hal yang serupa, memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Sehingga banyak informasi yang diperoleh oleh Gubernur Kalimantan Timur dan sangat berguna di dalam proses implementasi dan konstruksi ibu kota negara. Ini yang saya maksud, bahwa para diplomasi lingkungan menjadi media bagi gubernur untuk belajar dan mungkin menghasilkan kebijakan baru di dalam problem-problem yang dia bahas. Yang ketiga juga menarik, rekan-rekan, bahwa gubernur sekarang tidak harus mengandalkan Kementerian Luar Negeri di dalam berdiplomasi. Mereka memiliki banyak organisasi yang dimana organisasi itu isinya adalah gubernur-gubernur dan wali kota dan bupati dari berbagai negara. Sebagai contoh, Governors Climate and Forest Task Force, dan di mana Kalimantan Timur juga salah satunya. Rekan-rekan harus tahu bahwa Gubernur Kalimantan Timur bisa berkomunikasi dengan bebas dengan gubernur dari Brazil, dengan gubernur-gubernur dari Amerika Serikat, dan membahas banyak isu dan masalah di sana. Ini adalah aliansi strategis yang sudah kita lihat, yang ada faktanya. Sehingga kita bisa melihat bahwa Kalimantan Timur sebenarnya sudah menikmati manfaat dari para diplomasi lingkungan. Oleh karena itu, kesimpulan yang kita bisa dapatkan dari para diplomasi lingkungan yang dilakukan oleh Kalimantan Timur, pertama adalah para diplomasi sebagai sebuah kesempatan yang
yang dihasilkan dari desentralisasi itu dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Yang kedua, masih ada potensi peran kepemimpinan yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Ini belum banyak dibahas dan bisa dikembangkan ke depan, bagaimana pemerintah Kalimantan Timur bisa menjadi role model, bisa menjadi pemimpin bagi banyak negara di dalam implementasi kebijakan Paris, di dalam implementasi SDGs. Oleh karena itu teman-teman, rekan-rekan semua, ketika kita sudah melihat studi kasus Kalimantan Timur, kita semakin yakin bahwa ke depan studi tentang para diplomasi lingkungan harus semakin lebih banyak. Kenapa demikian? Karena kita harus melawan keterasingan yang pernah dibuat oleh pemerintahan pusat di zaman Orde Baru. Kalau teman-teman ingat, di era Orde Baru yang 32 tahun lamanya, semua kebijakan itu ditentukan oleh cendana, oleh presiden. Tidak ada celah kesempatan bagi gubernur, wali kota, dan bupati untuk berinisiatif, berinovasi di dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada di kawasannya, di teritorinya. Sehingga wajar ketika kita melihat, ya meskipun ada optimisme tentang para diplomasi lingkungan, tetapi wajar kalau kita melihat bahwa mayoritas dari 38 provinsi di Indonesia, majority ya, 416 kabupaten di Indonesia dan 98 kota di Indonesia masih belum memanfaatkan para diplomasi lingkungan dalam mewujudkan kepentingan nasional negara dan kepentingan daerahnya. Masih belum dimanfaatkan. Jadi pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, pemerintah Provinsi Jambi, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara itu hanya segelintir dari mayoritas pemerintah provinsi, kabupaten, kota di Indonesia yang memanfaatkan para diplomasi lingkungan. Nah, oleh karena itu kita pasti akan bertanya, kenapa? Kenapa masih belum banyak provinsi, kabupaten, kota yang memanfaatkan para diplomasi lingkungan? Padahal sudah ada studi kasus Kalimantan Timur yang sudah menikmati manfaat dari para diplomasi lingkungan. Maka jawaban yang pertama adalah keterbatasan sumber daya, khususnya keterbatasan sumber daya manusia. Kita berbicara jurang antara pemerintahan pusat dan pemerintahan subnasional, jurang sumber daya, jurang kompetensi, jurang kapabilitas. Ya, sumber daya yang dimiliki oleh Kementerian Luar Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu pasti jauh lebih hebat daripada yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup, pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten. Itu kita berbicara tentang sumber daya manusia. Belum kita berbicara tentang keterbatasan sumber daya finansial, anggaran. Ya, kita bisa lihat berapa triliun anggaran pemerintah pusat dan berapa miliar anggaran daerah. Jadi keterbatasan sumber daya itu menjadi hambatan, tantangan di dalam implementasi para diplomasi lingkungan. Tetapi sebenarnya kita tidak hanya berbicara tentang materi, hambatan materi, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa ada hambatan mindset yang sudah berakar berpuluh-puluh tahun, bahwa terjadi keterasingan peran dari pemerintahan provinsi. Kita berpikir bahwa gubernur, wali kota, dan bupati itu seharusnya hanya mengikuti arahan dari presiden. Memang betul, tapi tidak 100% betul, karena pastinya
mewujudkan kepentingan nasional yang terdiri atas 38 provinsi, 416 kabupaten, dan 98 kota, itu pun nggak mudah. Ya, kita sering dengar ada masalah terkait ketimpangan kekayaan antara Pulau Jawa dengan pulau-pulau yang lain. Ada fenomena Jawa sentris. Fenomena-fenomena itu menunjukkan bahwa ada wilayah-wilayah pemerintah provinsi yang sangat mandiri, tetapi ada beberapa banyak pemerintah provinsi yang terbelakang, tertinggal bahkan. Apalagi dengan adanya 4 provinsi baru di Papua. Nah, oleh karena itu harus mutlak lebih banyak riset yang dilakukan oleh perguruan tinggi dan lembaga riset untuk memfasilitasi pemimpin daerah di dalam melakukan para diplomasi lingkungan. Riset ini menjadi sangat penting karena riset akan membantu di dalam pengembangan sumber daya yang terbatas tersebut. Bagaimana memaksimalkan sumber daya yang terbatas itu untuk menghasilkan lebih banyak manfaat bagi pemerintah provinsi dan kabupaten dan kota. Ini menjadi masalah kalau ternyata akademisi dan periset kita masih hanya fokus pada diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Kalau akademisi kita sudah mulai memberikan banyak energinya, banyak waktu dan pemikirannya di dalam pengembangan para diplomasi lingkungan, pasti akan lebih banyak manfaat yang diterima oleh pemerintah provinsi dan daerah di dalam pelaksanaan para diplomasi lingkungan. Rekan-rekan, ini adalah sebuah gerakan sebenarnya. Para diplomasi lingkungan, kalau melihat konteks keterasingan itu, sebenarnya adalah sebuah gerakan politik. Gerakan politik agar lebih banyak pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota yang lebih berdaya di tengah-tengah keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, rekan-rekan, untuk memantapkan pembahasan kita, saya punya 3 pertanyaan yang bagi teman-teman dari program studi Hubungan Internasional UKI itu bisa menjawabnya di LMS. 3 pertanyaan tersebut adalah: pertama, mengapa Lekor mengatakan bahwa studi para diplomasi adalah dunia ketiga dalam hubungan internasional? Yang kedua, mengapa tidak banyak pemerintahan provinsi di Indonesia yang melaksanakan para diplomasi lingkungan? Dan yang ketiga, mengapa tidak banyak penelitian yang dilaksanakan terkait para diplomasi lingkungan? Ini 3 pertanyaan yang akan membantu kita menajamkan kembali apa yang kita pahami tentang para diplomasi lingkungan. Rekan-rekan, kita sudah belajar tentang diplomasi lingkungan. Diplomasi lingkungan memiliki motivasinya, memiliki luarannya, dan konteksnya. Dan kita juga sudah melihat studi kasusnya di Indonesia. Menarik. Di pertemuan ini, lebih menarik lagi ketika kita memahami bahwa ternyata merealisasikan kepentingan nasional melalui diplomasi itu luar biasa sulit. Karena kita berbicara tentang, sekali lagi, kalau di Indonesia 38 provinsi, 416 kabupaten, dan 98 kota. Ini angka yang luar biasa besar. Dan kita yakin pasti presiden, wakil presiden, jajaran kabinet itu belum tentu bisa menjawab tantangan masalah yang dihadapi oleh 38 provinsi, 416 kabupaten, dan 98 kota. Dan fenomena para diplomasi ini tidak hanya di Indonesia, tetapi di berbagai negara. Baik itu di negara maju maupun di negara berkembang. Oleh karena itu, rekan-rekan, sekali lagi, mari kita lebih semangat, mari kita lebih
lebih semangat untuk melakukan penelitian-penelitian tentang para diplomasi lingkungan ini. Sehingga lebih banyak manfaat-manfaat yang bisa dinikmati oleh pemerintahan provinsi, pemerintahan kabupaten dan kota, yang ujung-ujungnya bisa dinikmati oleh masyarakat. Sekian pembahasan kita tentang para diplomasi lingkungan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Salam lestari, salam berdaya.